Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Maulidia G dengan NIM H0223040. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari jumlah Riemann. Sebelum saya menjelaskan materi tentang jumlah Riemann, jadi saya akan terlebih dahulu menjelaskan definisi dari jumlah Riemann. Jadi, jumlah Riemann adalah jenis perkiraan tertentu suatu integral dengan jumlah berhingga. Hal ini dinamai matematikawan asal Jerman pada abad ke-19 bernama Bernhard Riemann. Jadi misalkan sebuah fungsi f didefinisikan pada interval tertutup A, B. Fungsi ini bisa bernilai positif ataupun negatif pada interval tersebut dan bahkan tidak perlu kontinu. Bisa dilihat pada gambar. Pada interval A itu nilainya negatif, pada interval B itu nilainya positif. Jadi bisa juga interval A itu nanti positif, interval B itu nanti negatif. Maksud dari tidak kontinu pada gambar dilihat bahwa pada interval A dan interval B itu tidak berkesinambungan atau tidak terhubung satu dengan yang lainnya. Jadi misalkan suatu partisi P membagi interval A, B menjadi interval bagian dengan menggunakan titik-titik A sama dengan X0, kurang dari X1, kurang dari X2, kurang dari titik-titik, kurang dari Xn, kurang 1, kurang dari Xn sama dengan B. Dan misalkan delta Xi sama dengan Xi dikali Xi kurang 1. Pada interval bagian Xi kurang 1, Xi. Misalkan kita mengambil sebuah titik sebarang xi bar yang mungkin adalah sebuah titik ujung dari suatu sebuah partisi, kita sebut itu sebagai titik sampel untuk interval bagian ke I. Jadi bisa dilihat pada gambar, pada yang di atas itu namanya titik partisi. Jadi kalau dia menggunakan delta itu berarti titik partisi. Sebelah bawah itu dia menggunakan bar. Jadi untuk titik sampel itu menggunakan bar atau tanda garis lurus di atas suatu fungsi, suatu sampel. Jadi untuk penentuan titik sampelnya itu misalkan dari titik partisi X0 dengan X1 berarti titik sampelnya itu X1. Jadi X1 dengan X2 itu titik sampelnya X1, X2 dan X3 itu titik sampelnya X2. Di antara dari setiap titik sampel itu adalah titik partisi. Jadi untuk penggambaran titik partisi itu boleh di tengah dari antara X0 dengan X1 dan seterusnya. Bisa juga mendekati X0, bisa juga mendekati X1. Jadi pada gambar ini adalah sebuah partisi dari A, B dengan titik sampel Xi bar. Jadi untuk rumus jumlah Riemann adalah Rp sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikali dengan F Xi bar dikali delta Xi. Baik, untuk mempermudah rekan-rekan semua memahami materi tentang jumlah Riemann, saya mempunyai contoh soal. Yang pertama, hitung jumlah Riemann untuk fx sama dengan x kuadrat tambah 1 pada interval min 1,2 dengan menggunakan titik-titik partisi berjarak sama. Min 1 kurang dari min 0,5 kurang dari 0, kurang dari 0,5 kurang dari 1, kurang dari 1,5 kurang dari 2, dengan titik sampel Xi bar berupa titik tengah dari interval bagian ke I. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus jumlah Riemann yang dimana sigma I sama dengan 1 sampai N dikali Fxi dikali delta Xi. Jadi untuk menentukan soal yang ini, yang pertama yaitu kita mempunyai titik partisi. Lihat pada titik partisinya, di mana titik partisi yang kedua ditambah dengan titik partisi yang pertama, di mana min 0,5 ditambah min 1 hasilnya itu min 1,5 dibagi 2 sehingga hasilnya min 0,75. Kenapa dibagi 2? Karena pada soal menentukan bahwa titik sampel Xi barnya itu berupa titik tengah. Jadi ketika dia menggunakan titik tengah maka selalu dibagi 2. Begitupun seterusnya di mana 0 ditambah min 0,5 dibagi 2 hasilnya min 0,25. Terus 0,5 ditambah 0 dibagi 2 hasilnya 0,25. Setelah itu 1,25
1 ditambah 0,5 dibagi 2 hasilnya 0,75, 1,5 ditambah 1 dibagi 2 hasilnya 1,25, 2 ditambah 1,5 dibagi 2 hasilnya 1,75. Ini semua adalah nilai dari fxi. Setelah itu dikali dengan delta xi. Kenapa di sini delta xi-nya itu 0,5? Karena pada soal di titik-titik partisi itu jaraknya sama. Otomatis kita bisa melihat pada titik partisinya itu min 1 dikurang dengan min 0,5 itu hasilnya 0,5. Jadi 0 ke 0,5 itu 0,5, terus 0,5 ke 1 itu 0,5, begitupun sampai seterusnya. Makanya dikali 0,5. Untuk ini kita semua jumlahkan yang untuk menentukan ini kan sudah ditentukan dari fxi 0,75. Nah, ini 0,75 dimasukkan ke dalam fungsi. Nah, fungsinya kan x kuadrat tambah 1. Jadi min 0,75 kuadrat ditambah 1 hasilnya adalah 1,5625. Ditambah min 0,25 dimasukkan lagi ke fungsinya. Jadi min 0,25 kuadrat tambah 1 itu hasilnya 1,0625. Begitupun setelahnya 0,25 kuadrat ditambah 1 itu hasilnya 1,0625. Ditambah lagi 0,75 dimasukkan ke fungsi x kuadrat tambah 1, 0,75 kuadrat ditambah 1 itu hasilnya 1,5625. Selanjutnya lagi 1,25 lagi dimasukkan ke dalam fungsinya, yaitu 1,25 kuadrat ditambah 1 hasilnya 2,5625. Selanjutnya 1,75 dimasukkan lagi ke fungsinya, yaitu 1,75 kuadrat tambah 1 hasilnya itu 4,0625. Setelah itu dikali dengan 0,5. Nah, hasil dari semua ini kita akan terlebih dahulu terus dikali dengan 0,5, hasilnya adalah 5,9375. Selanjutnya saya mempunyai contoh soal hitung jumlah Riemann RP untuk fx sama dengan x tambah 1 dikali x kurang 2 dikali x kurang 4 pada interval 0,5 dengan menggunakan partisi P dengan titik partisi 0 kurang dari 1,1 kurang dari 2 kurang dari 3, 2 kurang dari 4 kurang dari 5 dan titik sampel yang berpadanan. X1 bar sama dengan 0,5, X2 bar sama dengan 1,5, X3 bar sama dengan 2,5, X4 bar sama dengan 3,6, dan X5 bar sama dengan 5. Jadi untuk menentukan soal ini kita terlebih dahulu menyelesaikan fungsinya. Nah, caranya itu seperti ini. X tambah 1 dikalikan dengan X kurang 2 dikalikan dengan X kurang 4. Jadi hasilnya itu X kurang 3 dikurang 5X kuadrat tambah 2X tambah 8. Kita bisa lihat pada grafik yang ini. Terus untuk menentukan penyelesaiannya seperti pada contoh soal sebelumnya, kita memasukkan ke dalam fungsinya. Untuk menentukan soal ini sigma i sama dengan 1 sampai dengan 5. Kenapa 5? Karena pada soal tadi untuk titik sampel yang berpadanan itu sampai X5 barnya itu sampai 5. Jadi kita misalkan di sini X6 bar sama dengan 6, berarti untuk sigma n-nya itu sama dengan 6. Begitupun selanjutnya. Kita masukkan ke dalam rumus sigma i sama dengan 1 sampai 5 dikali fxi dikali delta xi. Jadi rumusnya itu fxi x1 bar dikali delta x1 tambah fx2 bar dikali delta x2 tambah fx3 bar dikali delta x3 tambah fx4 bar dikali delta x4 ditambah fx5 bar dikali delta x5. Jadi langkah untuk menentukannya kita sudah tahu tadi bahwa x1 bar itu sama dengan 0,5 dikali dengan, kenapa di sini 1 kurang 1, 1,1 dikurang 0, karena tadi di titik partisinya itu dimulai dari 0 sampai dengan 5. Jadi untuk menentukan delta xi-nya itu titik partisi kedua dikurang titik partisi ketiga, begitupun setelahnya, yaitu titik partisi ketiga selanjutnya dikurang dengan titik sebelumnya. Jadi misalkan fx1 bar dikali delta x1. Jadi kan titik x
X1 barnya itu atau titik sampelnya itu sama dengan 0,5 dikali dengan 1,1 kurang 0, karena di delta XI pertama yaitu 1,1 dikurang 0. Begitupun setelahnya fx2 kan tadi 1,5 dikali, terus kan titik partisi setelahnya sesudahnya itu yaitu 2 dikurang dengan 1,1. Bisa dilihat pada gambar, ini kan tadi titik partisinya 1,1, kita kurangkan dengan 0, hasilnya akan dicari nanti. Terus seperti ini juga 2 dikurang 1,1. Jadi untuk membedakan titik partisi dan titik sampelnya itu, kalau titik sampel itu garisnya putus-putus, kalau titik partisi itu garisnya berkelanjutan atau bersambung. Begitupun setelahnya sampai penyelesaian F5. Kan di sini F5 itu sama dengan 5 dikali dengan 5 dikurang 4 untuk menentukan jumlah Riemannnya. Jadi F0,5 dikali dengan 1,1 dikurang 0 hasilnya 1,1. Kenapa di sini 7,875? Karena ini titik sampelnya kita masukkan ke dalam fungsi terlebih dahulu. Jadi 0,5 pangkat 3 dikurang 5x pangkat 5 dikali 0,5 pangkat 2 tambah 2 kali 0,5 tambah 8. Begitupun seterusnya sampai hasilnya itu 23,9698. Untuk mempermudah rekan-rekan semua, saya akan menampilkan nanti fotonya, nanti rekan-rekan semua bisa mempelajari soal tersebut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin itu saja penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.